Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kota Padang, selamat siang Indonesia. Saat ini saya akan bertemu salah seorang masyarakat yang ada di Kota Padang. Beliau banyak kiprahnya tentang informasi, terutama dari akar persoalan rakyat atau keadaan-keadaan yang ada di Kota Padang. Bahkan untuk informasi beberapa provinsi, desa mengalami, saya coba menggali pengetahuan itu dan harapan itu, dan nanti saya akan informasikan dan saya mencoba bertanya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya ingin sedikit minta waktunya untuk bincang-bincang. Kebetulan saya lagi berkunjung ke Kota Padang dan saya ingin ngomong-ngobrol aja. Kira-kira ada waktu ya Pak? Ya. Kenalkan dulu Pak, namanya siapa? Emil. Emil. Kita memanggilnya apa yang bagusnya nih? Udah Emil aja. Udah Emil aja, identitasnya orang Padang ya? Orang Minang gitu lah ya? Minang. Oke nih. Kalau begini udah Emil, saya minta waktunya dan mungkin bahan pemikirannya sebagai informasi. Pertama itu ada 3 hal, itu dari sisi akar rumput persoalan rakyat yang ada di Kota Padang atau yang bisa diceritakan apa aja nanti. Yang kedua juga mungkin dari ekonomi, hukum atau politik. Nah, nanti silakan aja udah mau bicara apa aja. Jadi agar kami bisa mendapatkan informasi yang akurat gitu. Oke, udah. Kalau dari sisi ekonomi saat ini bagaimana setelah COVID dan BBM naik? Ya, terima kasih. Ada memang kekacauan ekonomi di bangsa ini saat ini karena memang dilanda oleh kompleksitas banyak persoalan yang dihadapi oleh mungkin negara itu sendiri, tetapi kemudian dia berimbas langsung kepada masyarakat. Bahwa besar COVID-19 kemarin itu memang sudah meluluhlantakkan persoalan ekonomi di masyarakat karena wabah itu sendiri kemudian membatasi ruang gerak dari masyarakat itu sendiri, sehingga aktivitas ekonomi mereka pun menjadi sangat kacau. Aturan itu terutama tidak boleh melakukan aktivitas banyak orang. Sementara ada beberapa sektor kegiatan masyarakat yang justru berada di kegiatan yang mengumpulkan banyak orang itu. Sektor jasa juga seperti itu. Karena ekonomi itu erat hubungannya dengan dampak COVID itu, sehingga memang tidak muncul keupayaan dari masyarakat itu sendiri untuk membangun fondasi ekonomi ini. Saya terus terang selama ini bergerak di bidang kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah bagaimana kemudian membangun kesadaran kritis dari masyarakat itu sendiri, kemudian membangun proses kemandirian dari masyarakat itu sendiri dengan memanfaatkan potensi-potensi lokalnya. Kemandirian itu maksudnya apa tuh? Kemandirian itu adalah bagaimana kemudian desa itu sendiri bisa menyelesaikan persoalan di desa itu berdasarkan potensi-potensi lokal desa itu sendiri. Nah, kalau selama ini kenapa? Ya karena desa itu selama ini menurut pandangan saya, perspektif yang saya lihat dari beberapa dampingan mulai dari Papua, Sumatera, hampir sebagian Sumatera juga sudah saya dampingi, juga sebagian dari beberapa wilayah di Papua saya dampingi, bahwa ternyata memang di desa itu sendiri tidak terbangun proses kemandirian, bahwa alasan mereka tidak punya kemampuan sumber daya manusia kemudian dimanfaatkan atau dieksploitasi lah oleh orang-orang yang menganggap dirinya dalam tanda kutip pintar,
Oh, berarti udah pergi beberapa provinsi yang ada di Indonesia ya? Ya, Kalau begitu, udah ini sebenarnya siapa sih? saya sebenarnya aktivis. Oh, aktivis. Kalau boleh disebut seperti itu. Aktivis bidang apa tuh? Udah. Saya termasuk swalayan juga lah. Ada persoalan kesehatan juga yang saya dampingi. Ada persoalan air minum. Oh. Ada persoalan perubahan perilaku, masalah HAM, hak asasi manusia, dan banyak persoalan-persoalan lain yang sudah saya dampingi di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi kalau begitu, berarti udah sering beradaptasi dengan masyarakat ya? Ya, karena memang itu pekerjaan. Kalau begitu, ini masyarakat sekarang kondisinya gimana sih udah? Jadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa kondisi masyarakat sekarang seperti menemukan beban baru. Beban baru yang saya maksud itu adalah bahwa geliat kegiatan-kegiatan masyarakat itu yang berhubungan dengan upaya meningkatkan ekonomi mereka justru dibatasi oleh persoalan-persoalan negara hari ini. Misal COVID kemarin mereka luluh lantak, hampir 3 tahun mereka dihadapi dengan kondisi wabah besar itu. Ketika COVID itu sudah dianggap melandai dan naik BBM yang jelas-jelas itu berdampak besar pada masyarakat itu sendiri. BBM ya. Jadi pengaruh BBM ini sangat besar ya di kalangan masyarakat. Luar biasa sekali pengaruhnya. Nah, tapi kemarin begini juga, udah. Saya kan berangkat kemarin dari Jakarta tuh naik mobil, bus gitu ya. Saya ngeliat tuh kok sepanjang lintas Sumatera itu susah sekali mendapatkan BBM, padahal terutama solar ya untuk angkutan umum gitu. Itu sulit sekali gitu, banyak pom bensin itu kosong gitu. Nah, jadi pertanyaan saya itu kan memang udah naik, kenapa persediaan mereka itu masih jauh dari harapan kan, sehingga ada beberapa dari keluhan dari para sopir itu susahnya untuk mendapatkan itu. Itu menurut udah gimana? Ya saya rasa persoalannya bukan di SPBU. SPBU itu kan adalah jenis atau salah satu usaha dari dari masyarakat atau orang per orang. Yang menjadi persoalan itu ketidakmampuan dari Pertamina itu sendiri untuk mengisi kebutuhan dari minyak di SPBU itu. Gitu. Saya dari awal memang sudah menduga, lepas dari persoalan politis dan persoalan-persoalan yang lain, bahwa SPBU sendiri pun dari beberapa pengamatan saya juga sering pulang dari Lampung ke Padang itu, bisa yang truk yang kebutuhannya adalah solar bisa berhari-hari menunggu solar masuk. Berarti kelancaran untuk angkutan dan terutama sopir juga, dan kecepatan untuk menghadirkan barang-barang masuk itu terlambat juga. Jadi kan menghambat juga tuh untuk perekonomian terganggu gitu. Jelas, maksud saya benang merahnya terhadap persoalan SPBU itu kan belum sempurna clear. Tetapi yang jelas ketika solar BBM yang lain masuk ke SPBU, kemudian si SPBU sendiri anggap saja oknum, kemudian menjual minyak itu ke pengusaha-pengusaha ketengan. Gitu. Jadi lucu juga kemudian SPBU di sebuah tempat, tetapi di sampingnya itu banyak sekali orang-orang yang menjual minyak ketengan. Nah, dugaan saya SPBU itu lebih memprioritaskan untuk menjual ke masyarakat yang punya usaha ketengan minyak itu. Jadi bukan ada anak tiri dari pusat untuk lintasan ini kepada SPBU, bukan begitu berarti ya? Kapasitas itu saya tidak bisa menjawab karena memang buktinya kan tidak ada. Tetapi dari beberapa pengalaman itu saya memastikan bahwa SPBU itu sendiri atau oknum SPBU itu sendiri kemudian lebih memprioritaskan masyarakat yang punya usaha ketengan itu. Nah, seharusnya apa harapannya nih? Seharusnya itu kan tidak boleh. Enggak, mungkin kepada yang berwenang lah gitu, supaya jangan kelangkaan solar itu berada di daerah Sumatera ini, sulitnya para supir bus atau truk-truk untuk mendapatkannya. Maunya gimana ya? Ya turun, maksud saya itu memang harus turun, harus evaluasi bersama. Jangan hanya sekedar kasus kemarin Erick Thohir turun itu kan hanya karena persoalan toilet
SPBU dibayar kan. Kan hanya itu saja persoalan yang kemudian diangkat oleh Erick Thohir. Tetapi Ada kecurigaan nggak gitu dengan suasana politik bagaimana? kalau saya itu adalah isu receh. Oh, isu aja gitu. Isu receh saja, karena urusan masa Erick Thohir ke SPBU hanya sekedar melihat menjawab keluhan dari masyarakat itu soal toilet dan bayar. Oh. Padahal persoalan substansi dari itu adalah bukan soal kelangkaan, tetapi soal mendapatkan minyak itu sendiri, BBM itu sendiri yang susah didapatkan oleh masyarakat yang menggunakan transportasinya. Jadi kasihan kita kan truk-truk itu bawa material, bawa bahan-bahan mentah, bahan-bahan muda, sayur dan lain-lain, tapi justru mereka sampai 3 hari antri di SPBU itu. Iya, banyak kerugian gitu Pak Iya, udah ya. banyak Nah, kerugian. ngomong-ngomong nih selanjutnya udah ini kan tahun 2003 udah masuk ranahnya tahun politik ya. Artinya tahun 2004 udah pasti ganti presiden ya. Ya. Nah, kalian dari sisi politik nih udah gimana? Kalau bisa bicara Kalau bicara tahun politik sebenarnya bukan tahun 2023 mulainya. Oh. Justru sekarang itu juga Udah. orang sudah mulai berbicara soal politik. Oh, gitu ya. Apalagi persoalan partai-partai itu sendiri. Oh. Tapi di feeling saya tahun politik sekarang ini ada kelesuan berpolitik negara saat ini. Kenapa Karena itu? orang sudah mulai jengah dengan persoalan politik yang dia lihat di TV, di media dan lain-lain, yang seolah-olah bahwa politik itu hanya meng-hire kebutuhan dari elit-elit politik saja. Itu yang ditangkap oleh masyarakat Iya, gitu ya. masyarakat nggak peduli lagi. Soal politik. Iya, kadang-kadang kita kan sering nih tanya pada masyarakat, politik ogah katanya. Terus yang kedua juga mereka tidak mau tahu. Tapi kalau kita lihat bahwa keputusan politik itulah membuat implementasi ada di masyarakat, kan begitu dah. Siapa bilang? Kalau kita lihat seberapa berdampak implementasi kebijakan itu ke rakyat, seberapa berpengaruh implementasi kebijakan itu yang kemudian mendukung keinginan rakyat. Nah, maksudnya gini nih, apa kira-kira yang bisa udah mendapat pesan atau tangkap dari masyarakat bawah, harapan kepada calon kandidat nantinya yang akan memimpin Indonesia ini, apa yang mungkin bisa udah ceritakan gitu? Ya menurut saya memang benahi politik itu sendiri. Bahwa kemudian ada stigma yang mengatakan bahwa politik itu kejam. Beberapa tahun ini memang terbukti. Karena memang ada konflik internal dari partai itu sendiri. Ada kepentingan, ada sikap dan fungsi kepentingan dari tokoh-tokoh pusat misalnya, yang kemudian kalau seolah-olah kebijakan itu justru kebijakan yang dikampanyekan penting buat akar rumput masyarakat desa atau masyarakat yang marginalisasi. Yang paling dasar masyarakat itu inginnya bagaimana sih, udah yang terutama di daerah-daerah gitu atau di pelosok-pelosok? Ya tentu kebijakan, kalau di sisi kebijakan tentu kebijakan yang berbasis masyarakat. Contohnya apa itu? Ya paling tidak kenalkanlah persoalan-persoalan desa itu sendiri. Saya memang agak miris juga melihat bahwa ketika mereka mau masuk ke parlemen, DPR misalnya, atau pilihan-pilihan kepala daerah yang lain, banyak janji-janji politik dari tokoh itu sendiri yang justru tidak dia tepati. Kenapa itu dah? Iya, karena mungkin soal dia tidak paham juga dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, atau mungkin juga sudah latah mengibuli masyarakat dengan janji-janji seperti itu. Karena mungkin dalam pikirannya masyarakat tidak punya instrumen, masyarakat tidak punya argumen. Jadi kalau begitu, apakah DPR atau DPRD atau partai tidak mewakili suara rakyat atau gimana? Kalau bicara soal mewakili, mungkin ada. Tidak ujuk-ujuk juga kemudian kita harus harus memvonis bahwa seluruh anggota DPR itu tidak punya kepedulian kepada masyarakat. Tetapi itu kecil. Kalau soal mayoritas, saya ekstrim mengatakan bahwa DPR itu tidak punya kepedulian terhadap masyarakat, terutama masyarakat dapil. Oh iya, ya soalnya gini juga udah, ini kan beberapa ini berjilid-jilid demo di Jakarta itu, tapi tidak ada nampak solusi atau
komunikasi antara pendemo itu dengan yang di demo itu gimana menurut pendapat Doda? Saya nggak tahu juga demo itu seperti apa. Iya, Apakah iya. demo itu demo pesanan Ah, atau kemudian komunitas demo itu adalah orang yang dibayar, atau apakah demo itu hanya sekedar pengalian isu. Tapi yang saya tangkap, negara ini selalu seperti itu, menyelesaikan satu persoalan dengan memunculkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat itu, sehingga tidak clear, kabur keseluruhan dari persoalan itu. Nah, saya menduga juga kemungkinan persoalan Sambo, persoalan Teddy Minahasa, persoalan-persoalan yang lain, saya juga menangkap ada skenario buruk terhadap upaya penyelesaian itu. Oh gitu. Oh, nah oke dah. Nih kalau berarti nanti ada calon presiden, kira-kira menurut Uda yang paling pas, yang paling bagus dari aspirasi rakyat sebagai Uda nih aktivis juga, siapa ya kira-kira? Ya kalau bicara siapa, kemudian pertanyaan itu siapa yang lebih prioritas, siapa yang lebih punya elektabilitas, siapa yang lebih punya kualitas, tentu hari ini belum bisa kita jawab. Karena masih banyaknya peredaran tokoh-tokoh yang muncul di permukaan. Bicara soal Ganjar, Anies, Puan, Prabowo, Erick Thohir, AHY dan lain-lain seperti itu kan. Tetapi kalau menjawab peluang, maka hari ini saya mengatakan bahwa mereka semua punya peluang. Iya. Sebagai putra putri bangsa Indonesia, mereka orang-orang yang terbaik gitu ya. Tapi tentu di antara terbaik itu tentu ada pilihan ya. Iya. Nah, mungkin udah bisa mewakili atau pendapat Uda sendiri. Ya, kalau bicara terbaik, tentu yang muncul itu adalah ketika sudah ada penetapan siapa calon-calon presiden dan siapa yang kemudian menjadi wakil presiden. Iya. Tetapi yang justru ngotot itu adalah para pimpinan partai. Bahwa keterbatasan untuk mencalonkan presiden itu harus berbataskan 20%, tentu memang agak susah juga memunculkan kandidat-kandidat yang lain. Karena hari ini memang PDI agak lumayan jumawa juga lah. Iya. Untuk bisa mengusungkan calonnya. Kemudian partai-partai pendukung pun juga banyak. Mungkin yang di luar itu PKS sebagai partai oposisi, kemudian Demokrat yang kita juga tidak tahu arah politiknya, dan partai-partai yang lain yang belum menentukan sikapnya soal siapa yang kemudian dia munculkan sebagai tokoh yang layak untuk diusung jadi presiden nanti. Jadi belum ada nih direncanakan kan sebuah opsi aja, masalah kenyataan nanti tentu harus melalui keputusan partai ya, persyaratannya. Nah, keberadaan sekarang tim-tim relawan menurut Uda bagaimana itu? Kan adanya tim relawan beberapa kandidat itu yang sekarang di mana-mana itu dari Sabang sampai Merauke, mereka tuh ya mengatakanlah menyampaikan aspirasi atau mendukung gitu. Itu menurut pendapat Uda gimana? Saya terus terang secara pribadi belum banyak betul bertemu dengan relawan. Kalaupun bertemu, mereka juga masih ragu-ragu untuk menyatakan sikapnya. Paling yang dia pertanyakan itu adalah kalau di wilayah Sumatera Barat itu bagaimana soal perilaku pemilih masyarakat Sumatera Barat. Nah, gimana Pak? Paling seperti itu. Ini menarik ini. Ya. Kemudian tokoh mana yang di Sumatera Barat justru elektabilitasnya menaik. Iya. Buat sementara waktu siapa Bang? Ya kalau dari beberapa sumber yang saya lihat, beberapa sumber diskusi juga yang pernah saya lakukan, ada dua tokoh yang muncul di Sumatera Barat itu sendiri. Saya harus jelaskan bahwa perilaku pemilih masyarakat Sumatera Barat itu bukan berdasarkan partai. Perilaku pemilih masyarakat Sumatera Barat itu lebih melihat persoalan ketokohan. Kenapa kemudian Prabowo itu kemarin 2019 hampir lebih dari 90%? Iya. Karena memang mereka melihat
Jokowi tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Iya, iya, iya. Makanya salah satu kampanye yang dia bangun itu adalah bagaimana mereka harus memilih Prabowo untuk memimpin bangsa ini pada tahun 2019. Nah, maksud saya kalau kemudian pertanyaan itu diberikan kepada saya, siapa kemudian tokoh yang populis lah di Sumatera Barat itu, maka saya akan menyebut dua nama, yaitu adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Oh, Ganjar dan Anies Baswedan. Karena Dan apa kelebihan dari Ganjar dan Anies Baswedan itu menurut pandangan Uda? Kalau saya pribadi tentu tidak paham betul dengan soal kelebihan Ganjar. Tapi proses kepemimpinan dia menjadi gubernur Jawa Tengah itu seolah-olah dianggap Ganjar ini adalah berhasil. Walaupun saya tidak tahu tolak ukur keberhasilan itu seperti apa. Iya, iya, iya. Tetapi Kalau masalah Anies? kalau Anies itu apa ya? Tokoh yang dianggap oleh masyarakat Sumatera Barat itu adalah tokoh yang seperti dizolimi. Dizolimi itu artinya ini feeling ya. Iya, iya. Beberapa referensi, beberapa literatur yang dilihat oleh masyarakat Sumatera Barat itu bahwa persoalan Jakarta itu persoalan yang sebenarnya masih banyak yang belum diselesaikan Anies. Iya. Tapi karena saya tidak bersinggungan langsung dengan Jakarta itu, kalau berdasarkan analisa saya, Anies itu sudah cukup menjawab soal janji-janji kampanyenya. Tetapi kemudian popularitas dia menaik, kemudian dipolitisir seolah-olah bagaimana kemudian Anies ini tidak bisa mencalonkan dirinya sebagai presiden. Persoalan-persoalan itu adalah persoalan Jakarta yang masalah sosial Jakarta tidak selesai, kemudian juga masalah Formula E juga kemarin juga disinggung untuk soal-soal itu, dan tentu ujungnya, walaupun kita tidak paham betul dengan politis Jakarta itu, bagaimana kemudian supaya Anies ini tidak bisa maju. Jadi ada sebuah bargaining untuk membatasi atau mencari kejelekan gitu maksudnya, Pak? Bisa jadi seperti itu. Tapi dari awal saya mengatakan bahwa politik itu saya kan nggak paham betul situasi bagaimana Anies seperti itu. Referensi, bahan bacaan, nonton TV, diskusi dari beberapa tempat, saya melihat seperti itu. Justru sekarang Anies itu ditumpangkan ke dalam persoalan-persoalan SARA juga kan, bahwa Anies adalah orang Arab, minoritas dan lain-lain lah. Yang kemudian bisa saja Anies itu dipengaruhi oleh lawan-lawan relawannya lah ya, supaya jangan kemudian memilih Anies. Ini kayaknya saya ini ngomong dengan orang yang sangat objektif sekali ya. Yang kedua juga bahwasanya di rumahnya nih nggak tentu juga mau saya tanya apa ini. Tapi saya senang ketemu dengan Uda ini, menjadi bahan buat saya juga sebagai orang yang ada di Jakarta. Kebetulan saya kan lagi main ke sini dan saya ingin juga mendengar suara hati nurani rakyat khususnya yang ada di Kota Padang. Sepengetahuan Uda, ya mungkin apa sih pesan-pesan Uda atau kesan-kesan Uda yang ingin disampaikan di dalam pertemuan kita ini, baik untuk pemirsa nantinya atau netizen? Ya, kalau pesan saya dari pembicaraan panjang ini, saya tidak peduli siapa yang nanti akan memimpin bangsa ini. Bagi saya, yang paling penting itu adalah melahirkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan khalayak ramai. Maksudnya khalayak ramai itu adalah yang berhubungan dengan masyarakat-masyarakat di akar rumput. Karena selama ini saya melihat politikalnya menguntungkan. Kali politik saja. Nah, ketika jadi itu harus dirubah itu lah. Seharusnya sudah harus dirubah. Tapi pertanyaannya sebegini Uda. Ini kan ketika presiden itu kan di pusat. Orang-orang hebat itu adanya di pusat. Cuman di daerah itu kan sudah diwakilkan oleh gubernurnya, oleh wali kotanya, atau bupatinya. Nah pertanyaan saya udah, apakah gubernurnya, wali kotanya, atau bupatinya itu udah serius banget nggak mengurus daerah itu? Tinggal ya jangan nanti orang menyalahkan pusat-pusat, terus yang bekerja di bawah ini kan harus ada yang benar-benar sungguh-sungguh juga. Ini kadang-kadang dilihat ya
gimana ya, aturan itu bagus tapi pelaksanaan di lapangan kadang-kadang tidak sesuai gitu. Ini apakah kita harus menyalahkan orang pusat atau pemerintah setempat kira-kira? Iya, saya agak tergelitik juga tadi mengatakan bahwa orang hebat itu ada di pusat. Iya, ya. Sebenarnya orang hebat itu justru banyak di daerah. Oh, sorry. Iya, ya, tapi mereka Nggak ada wadahnya. uang, batas, waktu dan lain-lain itu memang tidak cukup untuk memperlihatkan kehebatan itu. Iya. Ruang kontribusi pun untuk menyampaikan soal ide pun mereka dibatasi. Nah itu yang seharusnya dipahami oleh orang pusat itu sendiri, bahwa melakukan pendekatan berbasis provinsi dan kabupaten itu justru sebenarnya banyak ide yang bisa dilahirkan di situ. Tetapi kan mereka lebih banyak bermain di ruang-ruang sempit seperti itu. Lebih bermain-main di kebijakan-kebijakan yang bersifatnya menguntungkan bukan lintas sektor tapi pribadi dan partainya sendiri. Nah kalau kemudian kenapa kemudian gubernur dan bupati wali kota sendiri tidak bisa menyelesaikan atau paling tidak mampu menyelesaikan keseluruhan persoalan-persoalan itu? Karena ruang mereka juga terbatas. Kebijakan itu sendiri juga harus didiskusikan dengan partai pengusungnya. Kemudian apakah ini boleh atau tidak? Nah kalau kemudian partai pengusungnya mengatakan bahwa ini tidak bagus, ini tidak layak, ini tidak seksi, ini tidak efektif, itu kebijakan itu juga bisa gugur. Nggak, tadinya kan udah ngomong gitu. Seharusnya siapapun pemimpin bangsa ini menginginkan keadilan sosial dan kesejahteraan ya. Artinya setara gitu ya. Nah itu tadi kan berkolaborasi udah. Artinya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pun dengan bawahannya atau dengan rakyatnya gitu. Nah kalau kita lihat kadang-kadang ya maaf saja, ini pendapat saya aja ya, agak kurang gesit gitu yang di daerah ini kepada rakyatnya gitu. Nah kalau umpamanya ya tadi itu kan seharusnya kan dia itu punya hak juga ya kan, menyampaikan gitu. Kan kita nih ada undang-undang perlindungan juga ya, di Undang-Undang Dasar juga ada, di Pancasila juga ada gitu. Nah sekarang ini kan harapan ini kalau saya dengar-dengar dari seluruh warga negara itu perubahan. Nah perubahan yang tentu yang lebih jelas ke depan tentu ekonomi, yang kedua juga dari hukum, yang ketiga juga dari politik. Jadi mereka itu memang tidak masuk banget ke politik, tapi mereka harapan tadi itu ada kesetaraan tadi, nah gitu. Nah jadi ya seperti rakyat pinggir ini ya tahulah kalau dia tuh kan kontribusi juga banyak kepada negara ini, tapi karena dimarginalkan gitu ya. Nah itu saya dengar dari udah tadi ini. Nah coba udah bisa mewakili nggak aspirasi dari masyarakat bawah ini, kira-kira apa yang terbaik buat calon pemimpin ke depannya gitu. Jadi kita bicara masa depan ini lagi ya. Ketika kita mau bicara masa lalu terlalu habis energi kali ya. Nah kira-kira apa tuh dah? Ya maksud saya kata perubahan itu adalah kata yang basi. Karena selalu saja siapapun yang muncul di pemilihan pilkada, parlemen, itu kalimat perubahan selalu menjadi kalimat awal untuk meyakinkan masyarakat, menjadi alasan untuk memilihnya. Makanya dari awal saya menyampaikan bahwa ada kelesuan dari masyarakat itu sendiri untuk berpolitik. Karena orang sudah tidak peduli lagi mau siapa. Artinya kecewa itu dah. Lebih tepatnya begitu, kecewa. Sehingga orang tidak penting lagi bersoal berpolitik itu. Bagi mereka prinsip sederhananya adalah mampu bertahan hidup saja itu sudah cukup. Apalagi mengharapkan soal kebijakan yang peduli terhadap mereka. Elit-elit ini banyak bohongnya. Elit ini banyak janji-janji surganya. Ketika dituntut ada upaya dia ngeles lah, banyak alasan lah bahwa waktu 5 tahun mereka menjabat itu tidak cukup untuk menjawab seluruh persoalan rakyat. Nah kalau seperti itu tentu yang paling didorong itu adalah soal integritas, soal komitmen, soal kepedulian, soal bahwa melakukan bohong itu adalah dosa, soal ketakwaan dan keimanan. Maksud saya kalau sudah ada seperti itu silakan majulah mau jadi presiden, gubernur, bupati dan lain-lain. Jadi maksudnya jadilah jiwa patriot gitu? Bukan, kalau sikap mereka itu masih karena fungsi kepentingan, saya terus terang
tidak begitu berharap betul adanya perubahan-perubahan yang dasar. Sangat politis sekali Iya. pembicaraan dengan Uda ini, baru saya ketemu nih. Saya juga nggak tentu apa yang mau saya tanya ini karena banyak bahan mereka nih. Iya. Tapi harapan saya begini aja Bang, untuk mewakili suara ke depan, harapan ke depan ini ya siapapun presidennya, tentu yang paling diharapkan oleh lapisan rakyat paling bawah gitu ya, itu adalah kesetaraan tadi ya, itu mungkin edukasi, dan jangan hanya apa tadi, hanya ketika udah dapat jabatan tuh lupa janji-janji gitu ya. Gitu ya. Oke, mungkin yang lainnya ada lagi Bang. Udah Iya, yang mau- saya karena memang ada keterbatasan waktu. Iya. Kalau bicara soal skala Sumatera Barat, Hmm, PR bagi Gerindra, Ya. PR bagi PDI juga, PR bagi partai-partai yang lain. ah, Yang paling penting itu adalah mensederhanakan soal isu. hmm, Kemudian soal visi dan misi itu harus benar-benar membumi, ya. benar-benar dipahami oleh masyarakat. Hmm, Kenapa kemudian saya katakan bahwa PR bagi Gerindra Sumatera Barat? Karena dulu dia adalah partai pemenang besar di Sumatera Barat. Tetapi ketika Prabowo masuk ke dalam kabinetnya Jokowi periode kedua, hmm, apa kalimat? Bukan melukai, tetapi justru itu agak mengecewakan Kecewa, bagi gitu. masyarakat Sumatera Barat. Hati-hati betul dengan masyarakat Sumatera Barat, karena bagi mereka bukan soal partainya, tapi bagaimana kemudian soal tokoh yang paham dengan persoalan-persoalan bangsa secara umum dan provinsi Sumatera Barat pada khususnya. kita kan tahu udah bahas Sumatera ini banyak tokoh-tokoh elit atau tokoh-tokoh sejarah. Satu juga pendiri bangsa, salah satu Bung Hatta, Agus Salim gitu ya. Dan beberapa ya pejuang-pejuang itu saya ingat juga tuh udah waktu Pak Yusuf Kala mengatakan, mana orang Sumatera, mana orang Minang yang dulu punya tokoh-tokoh yang hebat, sekarang mana dia gitu ya. Jadi agak terusik juga gitu. Nah, sebagai udah orang Minang, orang Padang nih gimana nih? Ya, kalau bicara soal dulu Sumatera Barat itu adalah industri otak, memang sekarang sudah mulai menurun. Kenapa ya? Ya mungkin soal apa namanya kurikulum